Sebetulnya gini, besok kita menjabat itu sudah tidak akan ada masalah sampah. Oh gitu Pak, Di kenapa Bantul. Pak? 2025 besok kita akan mengusulkan dan ini sudah masuk hitungan pasti bisa kita laksanakan. Ini pembayaran pajak PBB gratis bagi petani yang mempunyai lahan pertanian berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Bantul, alhamdulillah ketemu lagi ya dengan saya Mas Tabah. Nek lengkapnya namanya satu-satunya di Indonesia kayaknya, Iki Tabah Ujianan. Kembali di segmen berikutnya nih ya. Kita udah ketemu beberapa sesi ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapakah dia? Ya nanti kita kenalan Lur. Memang sesi ini kita ada kurang lebih 6 sesi. Kita akan coba membongkar karena Bantul itu punya gawe yang gede ya, yang perlu kita seriusi bersama. Biasanya yang serius itu cuma calon-calonnya. Sekali ini nggak boleh. Masyarakatnya juga harus serius mengenal bagaimana calon pemimpin-pemimpin kita, sehingga harapannya nanti teman-teman semua memilih, khususnya teman-teman muda ya yang jumlah pemilihnya di Bantul ada 49% ini, bisa memilih dengan tepat, memilih berdasarkan visi misi program unggulannya masing-masing calon ini. Jangan sampai memilih berdasarkan amplop yang diterima. Oke, setuju ya Lur ya? Nah, kali ini kita coba akan membongkar ini dari calon pasangan. Kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Alhamdulillah, selamat datang Pak Aris. Sehat ya Pak G? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini batuk-batuk ringan ini. Batuk-batuk riang karena memang harus banyak sosialisasi nih, silaturahmi ke berbagai tempat. Kali ini kita kehadiran beliau Haji Aris Suharyanto SOS MM begitu. Beliau adalah Kepala DPU PKP gitu Pak G. Ini kalau saya baca profilnya begitu ya di internet, saya cari googling itu, ternyata luar biasa Lur, pengabdian kepada Bantul. 37 tahun mengabdi untuk Bantul. Berarti 37 tahun 80-an gitu Pak. 87. Ya Allah, karo aku tua beliau wis ngabdi nggo Bantul, aku lagi Nah, nanti kita kenalan Lur. Bagaimana profilnya beliau ya. Nah, Sugeng rawuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepidah matur nuwun Pak. Mau menyempatkan sama-sama di Abata Studio Pak. Namanya ini Abata Studio, studionya AMM Piungan Pak. Dari sinilah kita mencoba untuk menyuarakan isu-isu wacana-wacanya ke seluruh Bantul dan seluruh Indonesia Pak. Bahkan beberapa kita pendengarnya atau penontonnya adalah dari luar negeri gitu Pak. Alhamdulillah sehat gitu Pak G? Alhamdulillah. Rodo serak sitik Pak. Ya, malah bagus Pak. Serak basah. Oh jangan malas. Nah, mungkin nanti bisa perkenalan singkat gitu Pak G. Pak Aris, kira-kira Pak Aris ini tinggal di mana? Tinggalnya di Bantul Pak G? Iya. Tinggal di Bantul. Kagungan istri pinten Pak? Satu. Oh satu gitu Pak G. Cukup gitu Pak G? Cukup. Masih utuh kok. Masih utuh ya Pak, nggak berkurang ya Pak? Nggak berkurang, malah tambah masalah. Putrani pun pinten Pak? Dua gitu. Putrani pun 2 pun kuliah Pak? Sudah. Enten sing pun nikah dereng Pak? Belum. Oh, belum nikah? Belum. Pun selesai kuliah Pak? Baru skripsi ini. Skripsi Masya Allah. Anu teman-teman Piungan atau teman-teman warga Bantul nih ada calon istri apa kakung Pak? Kakung. Oh kakung ya, putri berarti itu kenal kayak kocok-kocok pemuda Muhammadiyah gitu. Ya alhamdulillah beliau berarti jenengan sekarang di kepala dinas gitu Pak G? Sudah purna. Berarti terakhir dinas 1 Juli di DPU. 1 Juli kemarin Pak. Masya Allah baru banget ini. 37 tahun mengabdi untuk Bantul. Mengabdi dari kepala dinasnya selesai Juli kemarin, tapi beliau punya karena wis dasarnya anu ya Lur, dasarnya udah punya pengabdian, maka nek wis rampung terus leyeh-leyeh ya ono sing kurang ya Pak ya. Betul. Jadi beliau memantapkan tekad untuk bersama mengabdi lagi Bantul sebagai calon wakil bupati. Ini salah satu putra-putra terbaik dari Bantul. Wah, pripun Pak? Banyak sibuk ya Pak ya keliling. Ya. Izin 75 desa ya Pak 75 desa. Izin memperkenalkan diri. Siapa? Aris Suharyanto nama saya. Kemudian saya tinggal di Dusun Bantul Karang, Ringin Harjo Bantul, tepatnya di belakang kantor DPRD Kabupaten Bantul. Dan saya mengabdi di Bantul selaku ASN sejak 1987. Kita pensiun di 1
Juli kemarin. Juli ya. Sehingga 17 tahun 4 bulan saya mengabdi. 17 tahun 4 bulan. Yeah, sehingga di situ secara tidak langsung terbentuk karakter kami yang notabene selaku pegawai negeri ASN ini pengabdian ke masyarakat. Dan alhamdulillah di kemarin kita sudah keliling ke berbagai OPD atau dinas yang ada di Bantul, dari mulai pemerintahan, di bagian pemerintahan, lama di inspektorat, kemudian kepala dinas perhubungan, dan yang terakhir 2 tahun terakhir ini di DPU PKP Kabupaten Bantul. Secara pengalaman wis menyeluruhi Pak ya. Sudah 37 sehingga terbentuklah secara tidak langsung. Kita bukannya mengada-ada sok, tidak, tapi saya kira manusiawi kalau orang yang sudah mengabdi selama itu sehingga jiwanya terbentuk untuk pengabdian ke masyarakat, itu saya kira sudah lazim lah. Tiada kata tanpa mengabdi ya Pak ya. Habis pensiun ya langsung Pak. Ya, karena orang pensiun istirahat dulu gitu Pak. Terus terang kita masih merasa sehat. Wah, sehat Pak. Gitu. Pak, tipsnya apa Pak? Sehat ini Pak. Ya, kita bekerja dengan riang gembira. Riang gembira, ikhlas ya Pak. Iya. Pengabdian ya Pak. Betul. Ya. Dan jangan lupa ngopinya. Wah, jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi tapi rawuh teng studio AMM disuguhine wedang putih lho. Karena ben sehat lho, karena beliau lagi serat lho. Nah Lur, kita nanti akan membedah ya, kira-kira ini Pak Aris Maju itu bawa apa sih begitu kan. Artinya bawa itu adalah bawa program ya. Sebenarnya ya 37 tahun mengabdi itu mestinya tahu ya permasalahan di Bantul iki koyo ngopo. Istilah wong Jawa niki wis ngerti sak jero-jerone Bantul. Ya, kira-kira beliau memantapkan nekat untuk maju menjadi wakil Bupati Bantul itu kira-kira apa sih yang menjadi apa ya? Mungkin menjadi visi, menjadi kegundahan kok Bantul kepiye yo butuh sentuhan. Yo aku berkiprah lah begitu. Ya. Kira-kira jadi begini, sebelum kita memutuskan untuk maju dan memutuskan berpasangan dengan Bapak Haji Abdul Halim Muslih selaku petahana, kita banyak diskusi. Kemudian karena memang selama ini kita selalu bersinergi, banyak diskusi saat saya belum purna dan Pak Halim juga saat masih aktif juga. Ini memang banyak sekali pembenahan ke depan Kabupaten Bantul agar menjadi lebih baik. Karena tidak bisa dipungkiri kepemimpinan Pak Abdul Halim ini hanya 3,5 tahun Mas. Pendek ya Pak? Pendek sekali. Karena apa? Karena yang pertama itu 3,5 tahun itu peraturan pemerintah untuk melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia, sehingga tidak sampai mencapai 5 tahun. Kemudian selanjutnya alasan lain ini Pak Halim mulai dilantik, mulai menjabat itu kebetulan pas COVID. Sehingga sehingga 2 tahun persis ini seluruh anggaran di Pemda ini hanya untuk kesehatan. Banyak ke rumah sakit, banyak ke dinas kesehatan, sehingga untuk pembangunan, untuk infrastruktur dan sebagainya tidak bisa maksimal. Sedangkan bisa penuh aja ini baru kemarin di 2023. Sehingga kita di sini melihat banyak sekali yang memang belum tuntas di saat kepemimpinan Pak Halim kemarin, sehingga ini perlu kita teruskan, kita selesaikan, sehingga kita merumuskan, kita banyak diskusi, kita membuat visi misi, dan saya kira dimanapun calon siapapun terkait dengan visi misi mesti bagus-bagus semua, baik-baik semua. Tapi di sini kita akan lebih tonjolkan terkait beberapa program unggulan pada kita. Jadi kita mempunyai banyak program unggulan yang nanti akan kita laksanakan saat Pak Halim dan saya mendapatkan amanah dari masyarakat Bantul untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Berarti kerja yang periode ini Pak Halim itu efektif mungkin 1 tahunan ya Pak ya?
Karena 2 tahunan harus satu setengah tahun. 2 efektif. tahun harus bertarung dengan COVID. Dan siapa yang nggak babak belur sama COVID? Wes, bisa selamat di masa COVID wis. Alhamdulillah lur. Tapi ya luar biasa perjuangan pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan pokoknya pemimpin kita dapat pahala menjadi pemimpin yang amanah. Dan siapapun nanti yang terpilih juga harus menjadi pemimpin yang amanah ya Pak. Ya. Nah kira-kira di Bantul tuh Bapak ngusung nopo Pak? Program unggulan di Bantul ini yang kira-kira Bapak tawarkan kepada masyarakat. Karena sesungguhnya kita harus mengedukasi ke masyarakat Pak. Politik kita jangan sampai politik amplop lah ya Pak. Gitu. Harus politik program gitu. Jadi begini, kita bersemangat yang sama dengan Pak Halim, kita sinkronkan bahwa semangat kita untuk dalam kampanye ini untuk menjual ide maupun gagasan. Jadi kita tidak akan melakukan politik uang maupun istilahnya biddingan kalau di masyarakat ya biddingan. Biddingan itu satu kepala dihargai berapa seperti itu. Jadi kita tidak mungkin seperti itu karena ketidakmampuan kita. Bahkan saya kira seluruh calon saya kira di Bantul tidak mampu lah kalau kita harus biddingan karena jumlah pemilih di Bantul itu 733 kalau enggak 34 ribu. Sedangkan biddingan itu paling enggak 1.000 ya Pak ya? Ya harus harus separuh kan? Berarti kan 350 lebih. 30 miliar ya Pak? Ya 30. Nah itu uang dari mana itu? Saya baca harta kekayaannya Pak Halim itu 3 miliar ya Pak ya? Di LHKPN gitu ya, Pak? Ya. Wes kurangannya Pak 10 kali lipat Pak. Itu ya. Jadi itu nggak mungkin kita lakukan. Politik uang, biddingan nggak mungkin kita dan lakukan. Harus diedukasi dihindari ya Pak? Ya jelas itu dihindari, makanya merusak demokrasi ya Pak. Kesepakatan kita dengan Pak Halim, kita akan menjual ide, kita akan menjual gagasan, dan akhirnya kita bisa merumuskan 20 program unggulan kita. Masya Allah, panjangnya banyak 20. Ya Pak? Ini rong jam lur. Nah ini nggak akan selesai. Ya. 20 itu kalau kita sampaikan pasti nggak akan selesai. Tapi memang ada beberapa yang bisa kami sampaikan secara singkat. Sebetulnya semuanya prioritas. Cuman ada beberapa yang bisa kami sampaikan. Ini misalnya, jadi begini. Saat saya masih dinas di DPU PKB Kabupaten Bantul pada akhir 2023 ini, alhamdulillah saya merasa ada tinggalan di situ. Jadi begini, jalan-jalan di Kabupaten Bantul itu kan ada yang namanya jalan nasional, ada yang namanya jalan provinsi, dan jalan kabupaten serta jalan desa. Nah, jalan desa atau jalan kalurahan ini sesuai aturan sekarang ini kan dibangun dan dibiayai oleh kelurahan, sehingga kami yakin kelurahan tidak akan mampu untuk melaksanakan pembangunan aspal, baik tenaganya tidak memenuhi SDM-nya dan alat-alatnya pun saya kira desa juga tidak punya alat-alat berat untuk pembangunan jalan, sehingga ini kami mulai merintis itu di pertengahan 2023. Kita data jalan kalurahan, jalan desa yang selama ini rusak berat, yang selama ini masyarakat tidak tahu bahwa jalan desa itu hanya jalan kalurahan, jalan desa itu hanya boleh dibiayai oleh kalurahan ataupun permintaan DAK dari pusat, yang itu jarang turun kepada kita DAK itu, sehingga taunya masyarakat Pemda jalan sini rusak, jalan sini seperti Sungai Asat itu, padahal kalau kita memaksakan membiayai itu kita salah juga karena peruntukan anggaran tidak sesuai sehingga di pertengahan 2023 kita meningkatkan status jalan kelurahan atau jalan desa ini, kita naikkan menjadi jalan kabupaten biar bisa dibiayai oleh APBD. Dan alhamdulillah ini kita bisa menaikkan status itu kurang lebih sepanjang 600 lebih sedikit kilometer. Jadi kalau kita tarik ke barat saya kira sampai Banten, Serang sana. Naik lurus ya Pak? Ya, naik lurus. Belok-belok. Ya.
Gitu. Jadi dan ini real terjadi. Kita mempunyai 20 program unggulan dengan Pak Halim. Ini real bisa kita laksanakan, tidak mengada-ada, tidak hanya ingin menjual kepada masyarakat biar tertarik, enggak, tapi ini semua yakin bisa kita laksanakan. Karena sudah diuji coba. Kita sudah punya hitungan-hitungan. Sehingga kita mengetahui, memahami anggaran yang ada di Bantul. Saya mengetahui kebutuhan infrastruktur yang harus dikerjakan di Bantul karena saya lama di DPU. Jadi dari 600 km lebih sedikit itu nanti akan kita laksanakan selama 5 tahun kepemimpinan Pak Halim dan saya. Jadi setiap tahunnya nanti kita kerjakan kurang lebih 120 km. Dan 600 km itu nanti akan menelan biaya sekitar 760-an miliar ya Pak. Ya, sehingga itu kalau kita kerjakan dalam jangka 1 tahun tidak akan mungkin mampu APBD. Dan itu nanti bertahap akan kita kerjakan terkait dengan kenaikan status jalan desa yang masuk ke jalan kabupaten. Jadi strategi utamanya itu Pak ya, menaikkan status ya, biar menaikkan bisa status, dibiayai oleh betul. daerah ya, daerah ya Pak. Ya, daerah. Dan ini kita bersyukur Mas, alhamdulillah. Kemarin saat kita ingin berpasangan dengan Pak Halim, kita ingin mendaftar ke KPU, ini saya merasa bersyukur karena selama ini saya orang bukan politik, saya di ASN, di birokrasi. Kalau saya harus maju mendampingi Pak Halim, saya harus mempunyai partai politik untuk mengusung saya. Dan alhamdulillah saya diusung oleh Partai Gerindra. Sehingga suka tidak suka, senang tidak senang, besok tanggal 20 itu Gerindra mempunyai presiden yang akan dilantik. Sehingga kemarin Mas, ini lebih ingin kita sampaikan juga, saat kita mengambil rekomendasi Partai Gerindra ke DPP itu sampai teman dari pengurus DPP itu sampai menyampaikan, Pak Aris, ini kita lihat data-datanya Bantul itu minim sekali APBD-nya. Ini besok Pak Aris kalau jadi harus rajin ke Jakarta ya, membawa proposal. Betul. Narik dana pusat ya. Iya, karena apa? Karena besok kita punya presiden, punya menteri itu pembantu presiden yang nunjuk presiden. Jadi kalau Pak Aris nanti mengajukan proposal, kita rekomendasi dari DPP Partai Gerindra pasti mereka mesti ngasih. Gitu. Bahasanya cah nom saya ini dikengane pusat loh. Seperti itulah. Sehingga nanti kita karena memang APBD pendapatannya ini relatif kecil ya Pak, ya, Bantul ya Pak. Padahal kita punya sumber daya alam yang cukup ya Pak. Iya sebenarnya ini banyak pariwisata. Dari pariwisata juga, dari wisata. Jadi tapi itu pun untuk kebutuhan kita selama 1 tahun itu juga mepet sekali, minim sekali. Minus ya, Pak, ya. Karena kita alhamdulillah kita banyak penghargaan walaupun selama ini APBD kita sangat minim. Jadi di kepemimpinan Pak Halim ini banyak sekali penghargaan, nanti bisa ditanyakan Pak Halim ada berapa aja ini hampir kemarin tiap bulan itu menerima penghargaan ke Jakarta Pak Halim itu. Ya, ini atau saya juga searching Pak itu. Wah, ini banyak juga ya penghargaannya Pak Halim ya. Jadi insya Allah nanti selama 5 tahun salah satu program unggulan kita untuk memperbaiki jalan sepanjang 600 km. Yang statusnya dulu jalan desa atau jalan kelurahan yang sudah kita naikkan menjadi jalan kabupaten. Itu program pertamanya lor. Bagaimana infrastruktur ki rampung, karena sebenarnya dipikir-pikir juga infrastruktur punya peran yang penting banget ya, karena untuk mobilisasi dengan infrastruktur yang baik, ekonomi ya harapannya bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Tapi jangan lupa loh, infrastruktur itu hanya pendukung ya. Paling utama mungkin akan ada, kita bicara lagi program-program yang lain terkait dengan pembangunan SDM Pak, begitu ya. Di Bantul itu harus bagaimana ini Pak. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman. Nyuwun sewu begitu, kadang kan orang melihat wah pemimpin itu harus muda yang masih energik dan sebagainya. Nah Bapak kan sudah
pernah pensiun ya Pak ya, berarti usia 60 ya Pak ya, 60 gitu. Kira-kira fisik masih oke ya Pak ya, untuk bisa berkunjung ke 75 daerah begitu loh. Alhamdulillah selama ini kita sudah keliling ke 75 kelurahan. Kemudian berapa dusun saya tidak lalu ya Pak ya, harus tanyakan ke aslinya ini. Jadi ini cuman masih alhamdulillah juga karena kendala kita cuman flu ya Pak, batuk pilek saja. Tapi biasanya lur orang yang suka, beliau ini suka ngopi loh. Kalau kopinya itu pahit itu biasanya sehat loh. Ya gitu. Kita mesti kopi pahit kita kopi itu. Pahit, ya. Dan orang yang suka minum kopi pahit itu terbiasa dengan masalah pahit yang harus diselesaikan. Sebentar. Kita belajar minum kopi pahit itu kemarin hampir 5 bulan. Belajar dulu ya Pak ya, karena nggak enak. Nggak enak sekali. Kita biasa minum kopi manis, kita minum kopi pahit, wah enak rasanya. Mungkin kalau untuk program peningkatan SDM masyarakat pripun Pak? Gini, terkait dengan SDM ini kita dorong ini seluruh masyarakat usia sekolah ini tetap kita wajibkan untuk sekolah. Wajib sekolah Pak? Wajib sekolah sehingga nanti ke depan kita juga akan menyiapkan beasiswa untuk pelajar-pelajar baik yang tidak mampu maupun yang berprestasi di Bantul. Dan nanti di usia masuk SMA ini akan kita lebih ke arahkan apabila nanti kita lihat kemauan siswa sendiri dan kita lihat kemampuannya siswa apakah itu lebih efektif ke sekolah-sekolah kejuruan SMK ataukah harus ke jenjang perguruan tinggi. Nanti di situ kan akan terlihat dari seperti apa pelajar di Bantul. Dan insya Allah nanti juga ini ada program dari pemerintah, programnya Pak Prabowo untuk makan siang gratis yang bergizi. Ini kita berkeyakinan nanti mesti kualitas SDM di Bantul pun juga berdampak akan lebih baik. Karena penting ya Pak ya, pendidikan ya Pak ya. Bagaimanapun ya kunci utamanya ya di pendidikan itu. Warga Bantul terakses semua. Kalau dari Bapak model monitoringnya yang direncanakan gimana Pak? Misalnya sampai ada anak di Bantul raiso sekolah begitu Pak. Jadi kita nanti akan senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh kelurahan, karena yang tahu otomatis kalau bupati wakil bupati tidak akan tahu seseorang di salah satu dusun di mana yang sekolah atau enggak secara detail semuanya, saya kira enggak mampu, sehingga kita nanti akan banyak rajin berpesan kepada Pak Lurah untuk memerintahkan kepada masing-masing dukuh untuk memantau di wilayahnya kira-kira ada anak yang tidak mampu sekolah ataukah anak yang tidak mau sekolah, nanti akan kita beri perhatian khusus di situ. Tapi fungsi kontrol utama di dusun ya Pak? Dusun, ya? betul. Ya, karena memang programnya beliau tuh rawe rantas kerja harus tuntas membangun Bantul saka dusun. Dari dusun. Dan ini salah satu lagi, ini mumpung ingat ya, karena semangat kita membangun Bantul dari dusun, salah satunya ini kan selama ini kan sudah ada program bantuan untuk pembangunan di desa, yaitu P2BMP, program pemberdayaan berbasis masyarakat pedukuhan. Ini bantuan dari Pemda yang 50 kepada juta itu, Pak, dusun 50 juta. Itu kan kemarin itu ada ada kriterianya. Penggunaan 50 juta itu ada sebagian untuk membantu posyandu, sebagian untuk pengelolaan sampah, sebagian untuk kesehatan dan sebagainya. Lah, mulai besok ini akan kita rencanakan dukuh ataupun dusun, tokoh-tokoh masyarakat dan RT nanti akan kita beri kebebasan untuk menentukan sendiri bantuan 50 juta itu mau digunakan di dusun itu untuk pembangunan apa, monggo tergantung kebutuhan masing-masing
Berarti dusun. sudah nggak harus untuk ini untuk Ya, itu, ini sesuai kebutuhan. salah satu program unggulan kita itu. Nanti akan kita rubah. Budgetingnya itu sama ya Pak ya, setiap kedukuhan gitu. Sama. Nggak diprioritaskan misalnya nyun sewu, oh kayak pedukuhan kono warganya sewu, kono 500 ki beda gitu. Nggak Tidak, sama ya Pak ya? sama rata. Diratakan rata gitu. ya. Ya, sama rata. Luar Dan biasa. ini nanti saya kira di situ kebutuhan masing-masing dusun akan berbeda sehingga kita lebih mengena sasaran itu nanti. Nah itu lur, jadi baru 3 program gitu lur, yang padahal ada 20. Kalau terkait Pak, nyuwun sewu Pak, pandangan Bapak terhadap pengelolaan sampah di Bantul saat ini pripun Pak? Kita tahu ya Pak ya, kalau di Bantul sih masih agak mending lah Pak ya, tiap rumah itu apa kebun iki sih rada jembar, kadang badan bikin apa istilahnya wong Bantul luang ya Pak apa? Yeah. Jeglongan apa yo tempat buang sampah sendiri lah mandiri lah. Kalau bayangan Bapak ketika menjabat nanti kira-kira solusi untuk memecahkan masalah sampah di Bantul ini bagaimana Pak? Sebetulnya gini, besok kita menjabat itu sudah tidak akan ada masalah sampah. Oh gitu Pak. Di Kenapa Bantul. Pak? Karena apa? Karena sudah waktu kita masih aktif dulu beberapa bulan yang lalu itu kita sudah banyak koordinasi dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dengan Bupati dan DPU. Waktu itu sudah kita hitung sampah yang ada di Bantul tiap hari. Kemudian kalau nggak salah 95.000 ton per hari. Kalau nggak salah, nanti mohon dikoreksi kan. Itu kita Pak Bupati dan DLH, DPU saat itu sudah memprioritaskan untuk membangun pengolahan sampah, yang mana ada beberapa titik pengolahan sampah, ada di daerah Pajangan, ada di daerah Pleret, ada di daerah Banguntapan, kemudian Imogiri dan Bantul sendiri. Ini kapasitas setiap hari dengan alat yang lebih canggih ini sudah 100 lebih. Pengelolaan ya Pak Pengelolaannya ya? Bukan penampungan sampahnya Pak? Bukan, pengelolaan ya Pak setiap hari. Sehingga kalau nggak salah, saya agak lupa, terus terang agak lupa, sekitar 115 ton per hari. Sehingga itu masih ada speleng. Sehingga harapan kami di tahun ini seluruh pembangunan pengolahan sampah selesai, karena memang anggaran di tahun 2024. Jadi di November Desember ini jelas selesai. Kemudian ini juga sudah sebagian bisa dilaksanakan pengolahan sampah, dan nanti saya yakin di 2025 ini sudah terlaksana dengan baik. Menyeluruh ya Pak ya? Menyeluruh. Jadi sampah itu memang kalau cuma ditumpuk dibuang terus ya ora rampung-rampung. Nasibnya nanti kayak TPS Piungan. Numpuk terus dari gunung. Ya. Nah, memang harus solusinya diolah. Nah, perhatian khusus bagi pemerintah. Kalau basis pengelolaan nanti kan ini masih ada spare banyak ya Pak ya. Apakah akan dibangun merata tiap desa atau kecamatan begitu Pak? Sehingga akhirnya kan banyak titik nih Pak. Ini nanti rencana kita ke depan itu paling enggak sampah itu bisa selesai di tingkat kecamatan dulu, Kapanewon dulu. Kecamatan ya Pak ya, Kapanewon. Kalau itu sudah bisa baru diselesaikan ke masing-masing kelurahan. Tapi konsepnya pengelolaan ya Pak ya? Pengolahan ya Pak ya? Pemilahan ya. Karena kalau dimanfaatkan ya jadi produk yang baik sih Lur. Apalagi pemerintah itu membuka pasar, misalnya jadi arang lah apa, bantu pemasarannya, ekspor atau bagaimana, karena punya kemenangan itu kan pemerintah Lur. Itu terkait dengan sampah Pak. Lalu dengan permasalahan masyarakat nih Pak saat ini Pak, kita tahu Pak, di masyarakat kita tuh yang menjadi ladang dakwah juga Pak, terkait dengan permasalahan orang sekarang suka judi online Pak. Kalau pandangannya Bapak dan mungkin pemerintah punya peran apa Pak untuk bagaimana membatasi orang itu bisa judi online? Nanti judi online efeknya ke pinjol Pak untuk nyari tutupannya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana? Jadi ini Pak, judi online selama ini yang sudah dilaksanakan Pak Halim selaku Bupati kemarin, ini setiap kali kunjungan di dusun, di kelurahan, di kecamatan, di berbagai pertemuan yang sifatnya forum orang banyak, itu pasti disinggung oleh beliau bahwa jangan sampai
orang-orang di sekitar kita, apalagi warga Bantul itu melaksanakan judi online. Kata Pak Halim, judi online itu bisa dilaksanakan dimanapun, di kamar bahkan di kamar mandi Pak. Ya di kamar mandi yang dulu bisa, nyanyi sekarang di masjid bisa, musola bisa kan? Di masjid ya Pak, ya kurang ajar Pak. Seandainya kan bisa, kita mengikuti pengajian di masjid, kita nggak tahu, kita pegang ternyata beli slot judi online kan bisa jadi nunggu gitu. petir. Makanya itu harus banyak-banyak sementara kemampuan pemerintah daerah kita harus rajin memberi edukasi, himbauan edukasi. Gitu ya, karena kalau kita ingin mencegah teknologi terus terang juga kita bukan belum kewenangannya mampu. juga ya Pak. Ya belum mampu. Karena kewenangannya pusat Pak. Kalau online itu kita nggak tahu, anak kita yang masih muda dikira main game tapi ternyata judi online kan tiba-tiba nomornya ya, dan tetangga-tangganya di WA nih ini melunasi. Di samping himbauan terus menerus kepada masyarakat di ranah pemerintah daerah juga kita akan bersurat ke seluruh sekolah nanti. Iya, edukasi ya. Tapi baliho miliknya pemerintah Bantul itu kayaknya belum banyak juga ya Pak ya yang untuk menyiarkan himbauan untuk judi online. Judi online belum karena memang judi online juga belum lama sih merebaknya. Belum lama tapi uangnya triliunan Pak. Iya, betul. Bikin rumah tangga rusak. Banyak korban sudah. Banyak Pak korban Pak, jual tanah. Ya. Jual tanah ini nek nggo nyekolah ke anak mending ya Pak ya, nggo kaji mending Pak ya. Nah, jual tanah ki nggo bayari judi online ya. Programnya nanti lebih banyak ke himbauan nih loh. Yeah. Bukan programnya bantuan untuk yang terjerat. Yo ngopo terjerat salahmu dhewe kok dosamu kok pemerintah sing kon bayari gitu. Nah, terkait masalah yang lain Pak, pariwisata Pak. Ini kita nyinggung pariwisata Pak. Pariwisata Bantul dulu Pak, kalau orang mau ke pantai itu mikirnya Parangtritis area selatan. Sekarang itu kan sudah banyak alternatif ya Pak ya. Ke Pundi jenenge? Arah atas ya Pak ya, Gunung Kidul. Lah ini kira-kira kalau gambaran program dari Bapak bagaimana meningkatkan pariwisata kembali Pak, karena kalau kita lihat pengembangan di pantai selatan itu ya hampir gitu-gitu aja gitu. Saya dulu hampir setiap sebulan sekali gitu sering ke pantai ya, perkembangannya gitu, tidak menambah fasilitas atau bagaimana strategi meningkatkan kunjungan pariwisata di Bantul, karena pariwisata itu kan dampaknya banyak ya Pak ya. Masuk ada PAD tiket, nanti setelah masuk ada pemberdayaan ekonomi yang berputar di situ gitu Pak. Strategi dari Bapak bagaimana Pak? Jadi nanti terkait dengan pengelolaan pariwisata di Bantul ke depan, yang pertama kita akan mencari investor tentu saja. Investor untuk membangun pariwisata itu agar lebih menarik dan juga untuk promosi harus kita tingkatkan. Karena apa? Karena di sepanjang pantai ke barat ini sekarang sudah banyak bermunculan lokasi-lokasi wisata yang baru. Barat ya Pak ya? Barat ya, sampai dengan Serandaan. Cuman pengelolaannya memang kurang maksimal karena memang ya dana juga terbatas, sehingga salah satu solusi nanti kita akan mencari investor yang bisa untuk bekerja sama dengan membangun lokasi wisata dan meningkatkan promosinya. Oke. Jadi memang butuh ya Pak ya, perhatian khusus ya Pak. Iya. Tapi udah agak mending Pak. Kalau dulu tiket masuk pariwisata ki nganggo tiket suwean kayak mbok sing disuwek piro engko bayare piro dilaporke Pemda piro. Sekarang itu sudah ada peningkatan Lur, sudah pakai tiket online print, kadang bayar juga pakai kiris juga sudah bisa gitu. Itu patut kita apresiasi gitu. Nggih Pak, mungkin untuk yang terakhir Pak, itu kira-kira Bapak punya pesan apa kepada teman-teman khususnya pemilih pemula nih Pak, pemuda Pak, pemilih muda di Bantul yang jumlahnya kurang lebih ada 49% ini Pak. Kira-kira pesan yang pertama, bagaimana pesan partisipasi masyarakat Bantul khususnya yang muda agar mau turut serta, intinya ki ojo golput gitu. Dan yang kedua, bagaimana kita bersama-sama dalam tanda kutip memerangi politik, bahasanya Pak Aris ini politik bitingan. Nah, politik bitingan itu pripun Pak? Maksudnya memberikan edukasi kepada teman-teman pemuda, ajakan termasuk untuk tidak golput Pak. Sebelum ke ajakan, ada satu lagi yang perlu kami sampaikan yang masuk ke salah satu program unggulan kita, bahwa nanti setelah Pak Halim Aris ini menjadi bupati, mendapat amanah dari masyarakat Bantul, dari beberapa
program unggulan yang tadi kami sampaikan, satu lagi yang kami sampaikan ini kami tujukan kepada masyarakat petani di Kabupaten Bantul, karena kita mayoritas bertani. Ini terkait program kita bahwa 2025 besok kita akan mengusulkan, dan ini sudah masuk hitungan pasti bisa kita laksanakan, ini pembayaran pajak PBB gratis bagi petani yang mempunyai lahan pertanian berkelanjutan. Oh, bagus itu Pak. Jadi begini, maksudnya masyarakat petani yang mempunyai lahan sawah yang untuk lahan pertanian ini kita gratiskan. Nggak hanya sertifikat sawah no Pak ya? Kita bebaskan pajaknya selama itu untuk pertanian. Bukan lahan nganggur ya Pak? Ya, nganggur ataupun terus ditanami batu jadi pondasi kan? Jadi pondasi Pak. Tetap bayar. Itu. Nah, kemudian terkait dengan generasi milenial, generasi muda, marilah terkait dengan pilkada ini, panjenengan semua tentu saja bisa melihat dari kacamata pelajar, dari ilmu yang dimiliki, itu melihat dari sosok-sosok calonnya, kemudian program-programnya harus panjenengan pelajari, panjenengan ketahui semua mana yang lebih unggul, mana yang lebih baik. Dan harapan kami karena panjenengan generasi milenial itu nanti ke depan juga sebagai tulang punggung pemerintah Kabupaten Bantul, tentu saja generasi-generasi yang sekarang memimpin tentu saja mau tidak mau mesti harus panjenengan ganti generasi yang muda sekarang, sehingga mulai sekarang untuk bisa mencermati program visi misi dari calon-calon bupati yang memang realistis, tidak hanya sekedar ungkapan kata-kata yang bagus, wacana yang hebat, tapi tidak bisa dilaksanakan. Sehingga harapan kami tetap ikut berdemokrasi, berpartisipasi untuk berbondong-bondong menuju TPS, tetap menyuarakan, menyalurkan hak suaranya. Oke, luar biasa Lur. Ajakan dari senior kita nih. Jadi jangan golput ya Pak ya. Jangan golput Lur. Dan ingat Lur, pilih berdasarkan tadi Bapak menyampaikan, pilih berdasarkan kacamata pribadi masing-masing, amati betul tiap-tiap calon. Kira-kira program ini apakah program mungkin bahasanya program khayalan ya, atau program-program yang sifatnya tidak bisa terrealisasi. Semua yang bisa menilai adalah teman-teman semua. Jangan sampai, dan yang terakhir, jangan sampai kita memilih itu berdasarkan biddingan yang kita terima. Syukur-syukur bisa memilih itu adalah dari pertimbangan yang matang dan kemantapan hati. Kalau untuk masalah biddingan gitu, jangan jangan gitu bahasa anak sekarang gitu Pak ya. Nggih, matur nuwun sekali lagi Pak Aris. Ini kami mendoakan yang pertama kesehatan, banyak aktivitas, rajin olahraga Pak, gitu Pak ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat perjuangannya Pak Aris bisa diridhoi Allah. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Apapun hasilnya nanti, karena itu juga menjadi masih rahasia ilahi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pemilu di Bantul itu dengan tertib, aman, dan tidak merusak silaturahmi. Betul nggih Pak nggih? Nggih, matur nuwun sedulur Bantul semua. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya, dengan tamu-tamu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bahan edukasi untuk kita semua, khususnya teman-teman muda Bantul nih, biar lebih mengenal dan mengetahui siapa calon-calon kita semua. Matur nuwun, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.